Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Fatia Sabardiman dengan NIM 216131755 ingin mempresentasikan tugas individu saya mengenai rangkuman beberapa jurnal yang sudah diberi dan sudah saya cari sendiri. Yang pertama, untuk artikel-artikelnya, yang pertama ada The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith. Ini dia citasinya dari Lucas et al. 2009. Lalu yang kedua ada Islamic Legacy of Cardiology, Inspirations from the Holy Sources. Citasinya Turgut, Yalta, dan Tandogan 2009. Lalu yang ketiga ada Health Promoting Verses as Maintained in the Holy Quran, itu citasinya dari Abul Enein 2014. Lalu untuk artikel yang pertama, yang The Heart and Cardiovascular in the Quran and Hadith, untuk rangkumannya sendiri, Al-Quran dan Hadis itu memuat deskripsi akurat tentang anatomi manusia, termasuk sistem kardiovaskular. Penulis menekankan pentingnya jantung dan sirkulasi darah untuk menjaga kehidupan dan kesehatan. Pada artikel ini dibahas juga berbagai aspek sistem kardiovaskular seperti peran darah, vena jugularis, dan aorta. Penulis menganjurkan tindakan pencegahan dan terapi untuk menjaga kesehatan kardiovaskular, termasuk praktik kebersihan, pantangan makanan, dan penyembuhan spiritual. Secara keseluruhan, Al-Quran dan Hadis menunjukkan pemahaman canggih tentang sistem kardiovaskular yang mendahului zamannya. Analisis mendalam tentang kontribusi pengobatan Islam dalam anatomi, fisiologi, dan kesehatan sangat kurang di negara barat. Dan jika dilakukan, akan mengungkap bahwa penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Eropa sebenarnya telah dilakukan berabad-abad sebelumnya. Di dalam kekaisaran Islam yang luas, mungkin para ilmuwan Eropa selama abad pertengahan dan seterusnya gagal mendapatkan manfaat dari penemuan kekaisaran Islam. Sebagai alasan, karena berbagai alasan, termasuk terjemahan yang buruk dan ketidaksiapan lembaga medis untuk mengutamakan observasi dan studi daripada kata-kata otoritas kuno. Lalu seiring dengan terus berkembangnya teknologi, saatnya untuk merenungkan dan menghargai kontribusi Islam terhadap pengobatan. Karena inilah, karena alasan inilah penemuan dan wahyu medis dalam Al-Quran tidak boleh diabaikan atau dilupakan. Lalu untuk artikel yang kedua, Islamic Legacy of Cardiology, Inspiration from the Holy Sources. Jurnal ini membahas warisan dan pengaruh Islam pada bidang kardiologi. Penulis menyoroti bagaimana Al-Quran dan Hadis telah memberikan wawasan dan prinsip berharga terkait kesehatan kardiovaskular, termasuk pentingnya pola makan, pengobatan alami, dan penanganan penyakit umum. Lalu gaya hidup Islam menekankan unsur-unsur seperti pengendalian ketegangan, pola makan sedang, kerja fisik, dan pantangan terhadap tindakan terlarang yang dapat berkontribusi terhadap kesehatan kardiovaskular. Artikel ini mengakui kontribusi dokter Islam pada masa awal seperti Ibnu Sina yang membuat kemajuan signifikan dalam pemahaman dan klasifikasi penyakit jantung. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa pedoman dan prinsip empiris yang ditemukan dalam sumber-sumber Islam dapat terus menginspirasi dan menginformasikan penelitian dan praktik kardiologi kontemporer. Lalu untuk yang ketiga, jurnal terakhir yang judulnya Health Promoting Versus as Maintained in the Holy Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai panduan spiritual dan perilaku bagi umat Islam yang memuat banyak ayat yang menganjurkan perilaku sehat dan pilihan gaya hidup. Totalnya ada 28 ayat yang berfokus pada promosi dan pendidikan kesehatan yang mencakup topik seperti pola makan dan nutrisi, kebersihan pribadi, pantang alkohol, dan pilihan gaya hidup. Lalu di sini Al-Quran juga menekankan pentingnya pola makan seimbang, berbasis nabati dengan menyoroti konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan sehat lainnya. Lalu Al-Quran juga menganjurkan kebersihan pribadi termasuk praktik seperti mencuci tangan dan kebersihan sebagai hal yang penting bagi kesejahteraan fisik dan spiritual. Lalu Al-Quran juga menyarankan penerapan gaya hidup sehat melalui prinsip keseimbangan, kebersihan, dan penjagaan tubuh sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini Al-Quran juga melarang untuk konsumsi alkohol, tetapi mengakui potensi manfaatnya jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Yang mana pada jurnal ini tidak menyebutkan dan mencantumkan penyakit kardiovaskular. Namun di sini dapat dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular seperti apabila mengkonsumsi alkohol secara berlebihan yang dapat
mengacu pada peningkatan tekanan darah, di mana alkohol dapat meningkatkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Lalu ada kardiomiopati alkoholik, yang mana konsumsi alkohol berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan otot jantung. Kondisi yang dikenal sebagai kardiomiopati alkoholik itu dapat yang mengakibatkan jantung melemah dan tidak berfungsi secara optimal. Lalu ada aritmia. Di sini alkohol dapat memicu gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium yang meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Lalu terakhir, obesitas. Alkohol itu mengandung kalori tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.